Hai pejuang LDR, gimana kabarnya di sana? Semoga senantiasa kabarnya baik dan tentunya bahagia juga. Well, kalau sekarang kalian masih di fase LDR, pasti paham banget bahwa hubungan jarak jauh itu memang tidak mudah, tapi tidak sesulit itu juga gitu. Kadang bukan hal besar yang bikin LDR itu susah, tapi justru hal-hal kecil yang kadang juga sering kita anggap sepele gitu. Dan di video ini, aku lagi pengen banget sharing hal-hal kecil yang tanpa kita sadari itu bisa banget bikin hubungan LDR jadi sulit. Buat kalian yang masih di fase LDR, mungkin ini bisa relate dan juga bisa di-reminder lagi kira-kira kesalahan apa sih yang bikin LDR itu jadi berat banget. Dan tentu di sini aku membuat 10 poin yang mana poin tersebut juga berdasarkan pengalaman dan berdasarkan sharing-sharing bersama orang-orang yang juga mereka di fase yang sama, yaitu LDR. Tantangan terbesar LDR itu ya cuma jarak, tapi sebenarnya lebih dari itu. Ketika kamu gak bisa ketemu langsung, komunikasi dan kepercayaan tentu jadi kunci. Sayangnya justru disinilah banyak pasangan mulai menghadapi tantangan-tantangan kecil yang lama-lama kok makin besar, yang lama-lama kok bikin hubungan tambah renggang. So, mari kita bahas hal-hal kecil tersebut yang bikin LDR jadi sulit. Yang pertama, itu yang sudah aku catat banget bagi aku ya, itu jarang update. Awalnya sih mungkin kita menganggap ini gak masalah, tapi kalau terus-menerus itu bisa jadi pemicu overthinking dan salah paham. Jarang update mungkin bisa lebih kepada chatan atau ya kadang orang sering update melalui chat ya. Jadi kalau semakin jarang update itu bisa memunculkan overthinking, atau bagi sebagian temen, aku juga pernah nanya ya, kalau udah jarang update itu kadang tuh bikin mereka kayak lebih mati rasa, atau pun mereka menganggap bahwa mereka tidak penting dan sebagainya. So, jangan sampai jarang update, apalagi kita di hubungan LDR. Terus yang kedua itu ekspektasi yang berbeda. Mungkin ini kesalahannya adalah di teknis komunikasinya ya. Karena aku percaya setiap pasangan itu punya tipikal komunikasinya masing-masing. Jadi mungkin ini bisa menjadi hal yang dilihat secara sisi general aja. Ada nih pasangan yang salah satunya itu pengen chat tiap hari, tapi yang satunya lagi itu pengen ngerasa chat 2 hari itu udah cukup. Nah, kalau ada hal ini itu kalau nggak dikomunikasiin ini bisa jadi bom waktu. Iya benar. Ini bisa menjadi permasalahan juga yang mungkin awalnya itu dibiarkan aja, tapi ternyata kok lama-lama ngebatin juga gitu. Jadi inti dari hal yang kedua ini ya memang dikomunikasinya lagi sih. Terus yang ketiga, terlalu sering curigaan. Oke, aku percaya sih setiap orang juga memiliki trust yang berbeda-beda. Dan latar belakang munculnya kepercayaan mereka itu juga dari faktor banyak sekali, sehingga rasa curiga itu tidak bisa disamaratakan. Namun yang ingin aku highlight di sini adalah kadang kita terlalu banyak mikir, seperti dia lagi sama siapa, kok instastorynya gak ada aku,
Padahal bisa jadi dia cuma sibuk atau lagi ada urusan lain. Kadang curiga yang berlebihan itu emang gak baik ya. Aku juga percaya sih seperti itu. Tapi ada beberapa orang yang mungkin udah lumayan trust issue. Ini menjadi hal yang perlu dipahami oleh kedua belah pihak juga. Dan kembali lagi, untuk menghilangkan rasa curiga ini tadi adalah harus bagus di komunikasinya sehingga keduanya merasa lebih secure dalam hubungan. Terus yang keempat, itu adalah janji ketemuan yang sering gagal. Kadang nih ya, kita udah buat nih plan dan sebagainya kalau misalkan LDR ya. Udah excited duluan buat ketemu di tanggal sekian-sekian, tiba-tiba batal. Dan mungkin untuk satu waktu masih it's okay, tapi kalau hal ini terus terjadi berkali-kali, hubungan aku yakin banget itu makin renggang. Dan kita nggak tahu gimana ke depannya, apakah keduanya masih bisa bertahan dalam hubungan itu atau enggak. Yang jelas, kalau udah ada janji ketemu, itu sebisa mungkin dari kedua belah pihak itu diusahakan. Dan yang kelima, nggak ada rencana jangka panjang. Mungkin kalau bisa aku katakan adalah goals ya, goals bersama. Jadi kalau LDR tanpa tujuan yang jelas, cuma ya jalani aja gitu, itu bakal lumayan sulit karena kita nggak tahu arahnya itu kemana. Coba didiskusikan kembali bagaimana hubungan ini akan berjalan ke depannya. Sayang loh waktu, sayang loh materi, sayang juga loh tenaga yang sudah dihabiskan bersama. Kalau pada akhirnya tidak satu atap ataupun bahasanya itu adalah happy wedding ya, itu sayang banget. Jadi kalau bisa udah tahu nih goals kedepannya itu seperti apa, sehingga kita memang berjalan dengan arah tersebut, dengan tujuan tersebut, mungkin dengan denah ataupun peta yang berbeda, tapi kita tahu nih, meskipun ini denahnya berbeda, tapi kita pada ujungnya tuh tetap sama, that's okay, gitu. Ini juga yang gak kalah penting, tentang kurangnya quality time virtual. Guys, LDR itu butuh usaha, bagi aku ya, usaha yang lebih ekstra buat tetap merasa dekat. Karena raganya nggak ada nih ya, jadi yang bisa kita maksimalkan yaitu secara virtual. Kalau jarang chat, atau video call, atau nggak ada momen spesial yang sifatnya itu secara virtual, aku yakin hubungan itu akan terasa hampa dan terasa membosankan. Karena memang harus ada, ya ibaratnya aja nih ya, rumah yang mungkin gak diapa-apain gitu. Lama-lama kan dia akan berdebu, dia akan lusuh, lama-lama catnya akan pudar, dan kita jadi gak nyaman lagi di rumah itu. Ya mungkin ini juga bisa menjadi gambaran kalau kurangnya quality time virtual di antara pasangan yang LDR. Yang ketujuh, itu nggak bisa menyelesaikan konflik dengan baik. Pertengkaran dalam LDR itu beda dengan pasangan yang mungkin ya bisa ketemu langsung. Jadi kenali bagaimana pasangan menyikapi sebuah permasalahan atau problem di antara kalian dan diselesaikan masalahnya, bukan hubungannya. Yang ke-8 poinnya yaitu kurangnya kejutan kecil. Ya ini opsional, tapi bagi aku ini juga lumayan penting karena kadang perhatian kecil seperti surat manis dari pasangan, atau hal-hal kecil yang menjadi surprise di antara kalian berdua, itu bisa menjadi bumbu-bumbu manis dalam hubungan yang ada.
Yang kesembilan, poinnya adalah terlalu bergantung pada pasangan. Misal nih, karena jauh, beberapa orang jadi terlalu bergantung secara emosional. Misalnya harus dikabarin 24/7. Beberapa mungkin ada yang terlalu bergantung secara emosional terhadap pasangan, sehingga susah untuk membuat hidupnya itu lebih seru, membuat hidupnya itu lebih berharga, karena dia sudah melimpahkan semuanya itu kepada pasangannya. Itu tadi ya, karena terlalu bergantung. Dan yang terakhir, yang ke-10 itu adalah kurangnya kepercayaan pada diri sendiri. Kurangnya kepercayaan pada diri sendiri. LDR itu butuh rasa percaya, bukan hanya ke pasangan, tapi juga ke diri sendiri. Bagi aku ini tuh awalnya berat banget. Terus lama-kelamaan aku meng-highlight bahwa poin ini tuh juga penting banget. Jadi kita harus percaya kepada diri kita sendiri bahwa ini akan berlangsung, sehingga itu akan menular kepada hubungan begitu. Jadi gak perlu takut untuk ditinggal atau merasa kurang pantas. Yang perlu dilakukan adalah sama-sama untuk saling bertumbuh. Dan 10 poin tadi itu benar-benar aku highlight banget dalam hubungan LDR ini, sehingga ya jalan beberapa tahun aku bersama pasangan LDR, kita merasa lebih ada peningkatan dari segi apapun terhadap hubungan ini. Dan intinya tetap untuk komunikasikan segala sesuatu dengan sebaik mungkin. Di antara semua hal yang aku bahas tadi, kira-kira mana nih hal yang pernah kamu alami dalam LDR? Atau mungkin ada tantangan lain yang belum dibahas? Boleh banget untuk share juga di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe M2 LDR supaya kita bisa lebih banyak lagi nih sharing tentang LDR ke depannya. Sampai ketemu di video podcast selanjutnya. Bye-bye.